Di sini nama saya Maria Osefalang Muguir dengan NIM 5520 123 034. Mata kuliah ini yaitu teori graf dan otomata. Topik pada pembahasan kali ini yaitu teori bahasa otomata. Program studi dari Teknik Informatika, dosen pengampunya yaitu Ibu Roberta Uron Hurin. Teori bahasa dan otomata menyelami di bagian DVA dan NVA, membedah mesin abstrak dari logika sistematis hingga implementasi sistem. Nah, apa itu mesin abstrak? Seperti yang kita lihat di tampilan berikut, ada gambar di mana itu adalah sebuah statement atau sebuah contoh di mana mesin abstrak bekerja. Nah, otomata bukanlah kumpulan gear atau perangkat keras fisik. Otomata adalah model matematika abstrak dari suatu sistem yang mampu mengenali, menerima, atau membangkitkan pola bahasa. Nah, contoh stringnya seperti gambar berikut. Contohnya itu 1011. Key 0 ke key 1. Itu antara dua. Diterima final state, ditolak dead state. DVA, deterministic finite automata, jalur kereta yang pasti. Nah, DVA adalah mesin otomata yang beroperasi tanpa ambiguitas. Untuk setiap state atau kedudukan dan setiap simbol input yang dibaca hanya ada di tepat satu jalur transisi yang bisa dilalui. Nah, satu, pasti dan terprediksi. Mesin tidak pernah menebak jalur. Kita lihat contoh pada gambar di samping. Nah, key 0 ke key 1 ada nilai 0-nya di atas. Dan ke key 1 ke key 2 ada nilai 1 di atasnya. Nah, satu input, satu tujuan. DVA ini memiliki satu jalur. Dia tidak bercabang atau pergi ke jalur yang lain. Dia cuma satu jalur yang itu. Eksekusi kilat, kecepatan linear, 0 dan kurung n, berdasarkan panjang pada stringnya. Nah, NVA, Non-Deterministic Finite Automata, penjelajah multiverse. NVA mendobrak batasan DVA. NVA mengizinkan multiple transisi untuk satu simbol input, menciptakan cabang-cabang paralel yang dieksekusi secara bersamaan oleh mesin untuk mencari rute yang benar. Nah, multiverse banyak jalur. Satu input bisa membawa mesin ke beberapa state sekaligus. Nah, yang kedua, state hampa, dead end. Jika tidak ada transisi yang sesuai input, cabang atau klon tersebut akan mati. Nah, yang berikut, teleportasi epsilon E. Mesin dapat berpindah state secara ajaib tanpa membaca simbol input apapun. Blueprint, mesin otomata. Format ada 5 tuple. Nah, secara sistematis, baik DVA maupun EVA dirakit dari 5 komponen utama. Nah, yang pertama, key, himpunan state, kumpulan semua kemungkinan kondisi mesin. Nah, yang kedua, alfabet input, disimbolkan dengan ini, simbol bahasa yang bisa dibaca oleh mesin, yaitu 0 dan 1. Yang berikut adalah fungsi transisi, jantung mesin, aturan perpindahan antar state. Dia adalah jantung pada mesin, jadi dia itu yang akan memindahkan antara state awal dan state akhir. Nah, yang berikut adalah S atau key 0. Itu adalah state awal. Titik genesis selalu tunggal. Dia adalah state di mana dia itu tunggal, key 0. Dia ke key 1, maka itu key 1-nya itu adalah F, di mana state akhir. Di titik validasi, jika mesin berhenti di sini, stringnya akan diterima. Di mana dari awal yang kita lihat pertama tadi adalah key 0 ke key 1. Key 0 tadi itu adalah state awal, dan key 1 adalah state akhir, yang bisa diterima oleh string. Yang berikut adalah jantung mesin, fungsi transisi. Nah, DVA pemetaan tunggal. Kita lihat pada DVA pemetaan tunggal yang pertama yaitu transisi dalam kurung key A sama dengan P. P di sini adalah pemetaan power set. Nah, mesin hanya bisa memiliki satu jalur. Nah, seperti pengertiannya tadi, di mana DVA ini adalah memupuk pada satu jalur. Dia tidak bercabang ke kiri dan ke kanan. Nah, yang pertama node A.
inputnya 0 dan node B. Jadi A ke B dengan nilainya 0. Dia ke satu jalur toh. Kita kembali lagi ke NVA, di mana pemetaan power set, subset. Nah, fungsi transisinya yaitu key A sama dengan power set 1, power set 2, dan power set subset, di mana mesin mengcloning dirinya ke berbagai state atau state hampa. Nah, seperti yang kita lihat di gambar, node A sama dengan input 0. Nah, node A ini dia bisa ke node B, dia bisa ke node C, dia bisa ke node hampa, state hampa. Jadi dia itu bisa bercabang, sedangkan DVA tidak bisa bercabang. Kalau NVA bisa bercabang. Nah, studi kasus DVA mendesain kepastian. Nah, misi buat mesin otomata yang menerima string biner yang diakhiri dengan pola 11. Nah, definisi 5 tumpel. Ada 5 definisi tadi. Dimana seperti yang kita lihat gambar di samping dan kita lihat definisi tumpelnya. Nah, kita akan kembali ke slide yang berikut di mana eksekusi DVA langkah demi langkah. Nah, yang pertama kita lihat 1. Ini dalam kurung inputnya 0. String pointer berada pada 0. Yang seperti yang kita lihat tadi, gambar yang tadi. Nah, di sini string pointer berada pada 0 dan state key 0 aktif. Transisi kembali ke key 0. Jadi dia tuh kayak berputar kembali pada key 0. Nah, step yang kedua, input 1. String pointer berada pada 1. Nah, yang key 0 tadi dia kembali ke key 1. Bergerak lurus ke key 1. Dia tidak bisa bergerak ke mana-mana. Karena DVA tadi kan kita hanya pada satu jalur toh. Nah, step yang ketiga, input 1, string pointer berada pada 1. Terakhir, mesin bergerak ke key 2. Dari key 1 ke key 2 dan putar lagi ke key 2. Di mana dia berhenti pada key 2. Nah, karena mesin berhenti tepat pada key 2, state akhir, stringnya diterima. Jalur eksekusi bersifat tunggal dan lurus. Ingat pada definisi awal di mana DVA dia tidak boleh ke jalur yang lain. Dia hanya pada satu jalur yang toh. Studi kasus NVA multiverse sederhana. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar di samping, di mana ini adalah key 0 ke key 1 terus ke key 2. Nah, misi utama di sini adalah buat mesin otomata yang menerima string biner yang diakhiri dengan pola 01. Perhatikan betapa ringkasnya desain NVA dibandingkan DVA. Nah, kita lihat. Eksekusi NVA, cloning dan jalur paralel. Nah, di sini kita membuat jalur 1 ke 0 ke 1 supaya dia bisa menerima input tersebut. Step pertama, input 1, pointer membaca 1, key 0 hanya memiliki jalur 1, hanya memiliki satu jalur yang valid untuk satu active set state key 0. Nah, key 0 tadi putar ke key 0 tadi. Step 2, input 0, closing event, mesin membaca 0 dan membelah diri. Satu klon tetap di key 0, klon lain meleset ke key 1. Active state key 0 dan key 1 itu memiliki hubungan dari key 0 ke key 1. Jadi dia punya inputnya 0. Nah, step 3, input pointer membaca 1, klon di key 0 tetap di key 0. Klon di key 1 meleset ke key 2. Active state key 0 key 2. String diterima. Mengapa? Karena dari seluruh multiverse cabang yang terbentuk setidaknya ada satu klon yang berhasil mencapai state akhir yaitu key 2. Kembali lagi ke gambar di mana kau lihat key 0 kan state-nya tetap di key 0. Nah, key 0 tadi kita kembali ke key 1. Nah, ke key 1 tadi dia kembali ke key 2. Dari jalur mana? Dari key 1 tadi. Akhirnya klon dari key 2 tadi bisa membantu dia untuk mengakhiri state tadi. Jadi hasil akhir dari string ini tetap diterima. Jembatan ekuvalen, konstruksi subset. Walaupun cara kerjanya berbeda ekstrim, NVA dan DVA adalah setara. Bahasa apapun yang bisa dikenali NVA pasti bisa dikenal oleh DVA. Nah,
Seperti yang kita ketahui tadi, contoh soalnya, mereka adalah secara lihat bahwa mereka itu adalah salah satu cabang di mana berhubungan. Konsep inti mengkonversi NVA dan DVA dengan menjadikan setiap subset dari state NVA sebagai satu state tunggal di DVA. Epsilon closure melacak semua state yang dapat dijangkau secara instan lewat portal. Nah, portal yang disebut adalah epsilon yang menggabungkannya menjadi satu entitas. Nah, kembali lagi ke straight off. NVA dengan N state bisa meledak menjadi DVA dengan maksimal 2 state. Kita menukar memori lebih besar untuk kecepatan eksekusi lebih cepat. Kesimpulannya, NVA adalah taman bermain arsitek, ramah manusia, intuisi untuk didesain, dan fleksibel menghadapi ketidakpastian, reges, dan desain bahasa. Sedangkan DVA adalah mesin prosesor kaku tanpa ampun, tetapi mengeksekusi perintah dengan kecepatan dan kepastian absolut, hardware dan compiler. Pemahaman akan 5 tumpal dan transformasi subset construction kemungkinan kita merancang solusi seperti manusia NVA lalu menjalankannya secepat mesin DVA.